Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 2 Maret 2024 dengan tema Tuhan pegang hari esok. Allah yang maha cerdas menciptakan kehidupan dengan tatanan, saudaraku. Di dalam kekekalan pun ada tatanan. Kalau tidak ada tatanan, kehidupan akan seperti bola liar yang menggelinding kemanapun dia mau dan tidak terkendali. Betapa kacaunya kalau kehidupan tanpa tatanan. Maka segala sesuatu itu bisa dipetakan. Keadaan manusia itu bukan berada di bawah takdir yang tidak jelas, tetapi di bawah tatanan. Celaka atau tidak celaka itu bisa dipetakan, saudaraku. Kalau kita berpikir bahwa hari esok itu seperti sebuah teka-teki, keadaan seseorang ditentukan oleh takdir yang dia sendiri tidak tahu. Lalu biasanya untuk menjadi lebih rohani atau lebih menghormati Tuhan, ia berkata, "Ya, terima saja apa yang akan terjadi." Tuhan kita bukanlah Tuhan yang seperti itu, yang mengendalikan manusia suka-suka sendiri dengan penuh misteri. Dan manusia harus menerima apa yang telah digariskan, ditetapkan seperti sebuah skrip skenario yang seseorang harus menjalani sesuai dengan skrip itu. Manusia harus menentukan, memetakan takdirnya sendiri. Di dalam 2 Samuel 22-25 merupakan nyanyian Daud waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya, termasuk dari Saul. Tidak diragukan, Daud adalah seorang yang bergaul dengan Allah. Kalau dia tidak bergaul dengan Allah, anak muda yang hanya bergaul dengan domba tidak mungkin berani berlaga melawan Goliat yang tingginya hampir 3 meter. Sementara sekian ribu tentara Israel takut, Daud tanpa pakaian perang, tanpa senjata perang, berani melawan Goliat. Saudaraku, Daud berkata, "Kamu datang dengan tombak dan lembing, aku datang dalam nama Tuhan. Kamu punya kesaktian, aku punya kesaktian juga. Ayo kita adu mana yang lebih sakti." Kira-kira begitu, saudaraku. Daud memang sakti dan kesaktiannya sudah teruji. Yang dihadapi Daud bukanlah kelinci, ular kecil, tikus, atau kecoa, saudaraku. Yang dihadapi itu beruang singa waktu dia mengembalakan domba. Singa dan beruang pun takut. Senjatanya bukan M16 atau apapun, tapi cuman ketapel. Kita pasti bisa membayangkan pada waktu Daud mendekati singa, tidak mungkin dalam jarak 20-30 meter. Dia mencoba sedekat mungkin, pasti itu. Jadi dia sudah melatih imannya. Dalam 2 Samuel 22 tertulis, "Tuhan itu perlindunganku, kekuatanku." Jangan berpikir itu iman dadakan, saudaraku. Daud sudah berlatih dan iman itu dilatih. Daud menulis seperti itu karena Daud punya pengalaman. Dia bukan sembarangan manusia. Dia manusia unggul yang bergaul dengan Allah. Biar dia anak kampung, saudaraku, tetapi dia manusia unggul. Orang yang bergaul dengan Tuhan pasti unggul. Sebaliknya, orang yang tidak punya jam doa tiap hari tidak mungkin hidupnya unggul di mata Allah. Biarpun dia seorang pendeta, teolog, hebat sekalipun, kalau tidak pernah bertemu Tuhan setiap hari, tidak mungkin unggul dan tidak mungkin rohani. Dan tidak mungkin hidup suci dalam standar pemandangan Allah, karena dia tidak pernah bersentuhan dengan yang Maha Kudus. Kita sering lupa loh, saudaraku. Atau mungkin bahkan kita tidak tahu bahwa sesungguhnya kita lebih kuat dari apa yang kita duga kalau ada Allah di dalam kita. Ironisnya, banyak orang tidak yakin Allah bahwa itu ada. Dari gaya hidupnya kita bisa membaca bahwa mereka hanya setengah percaya. Kalau seseorang yakin bahwa Allah itu ada, ia pasti berurusan dengan Dia. Jadi mari kita petakan hidup kita, baik di bumi maupun di kekekalan. Terlebih lagi untuk kekekalan.
Pikirkan itu saudaraku. Di bumi ini apapun yang kita alami udah bukan jadi masalah. Punya jodoh atau tidak, punya anak atau tidak, menikah atau tidak, kaya atau miskin. Itu bukan masalah saudaraku. Udah jalani saja. Masalah besar hanya satu. Kalau engkau dan saya terpisah dari hadirat Tuhan. Maka akhiri jalan hidup kita di hadirat Tuhan. Yang menentukan segala sesuatu adalah Tuhan. Karena Dia mempunyai segala kuasa, kerajaan, dan kemuliaan. Ingat saudaraku, Dia tidak bertindak tanpa aturan. 2 Samuel 22 ayat 25 dikatakan, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Sementara setan berbicara, ya mudah-mudahan hari esokmu bagus. Memang hidup ini tidak jelas saudaraku, tidak jelas nasibmu bagaimana. Tetapi kalau kita punya Tuhan, hidup kita jelas. Kita berada di pathway-nya Tuhan. Hidup kita bukan asal-asalan. Karena kita punya kepastian di tangan Tuhan. Ada Tuhan yang punya tatanan. Mari kita ikuti tatanannya. Tetapi masalahnya apakah hidup kita sudah benar-benar benar atau belum? Tanyakan makanya dalam dirimu, masih adakah sesuatu yang salah yang kulakukan? Kalau besok aku tidak bangun, aku menghadap Tuhan, puaskah Tuhan dengan keadaanku hari ini? Kita adalah manusia yang bisa berbuat salah saudaraku. Tetapi kita bisa tidak berbuat salah dan kita memilih untuk tidak berbuat salah. Itu pilihan. Kita lihat, kita hitung dari hari ke hari. Apa sih yang masih salah yang kita lakukan? Kalau kita intim dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberitahu. Dan kalau kita sudah tahu, berhenti saudaraku. Karena kesucian itu bukan mistik, tetapi praktis dan natural, teknis dalam sikap kita setiap hari. Kalau kita tidak mau memilih untuk hidup kudus, ya selamanya kita tidak akan pernah hidup kudus. Maka kita bisa loh saudaraku memetakan masa depan dalam kesucian dan kebenaran. Kita tidak perlu takut kalau kita hidup dalam kesucian Allah. Allah kita Allah yang kuat. Segala kuasa di surga di bumi ada di dalam tangannya. Dan Allah yang kita sembah Allah yang cerdas, punya tatanan. Jadi kalau engkau taat, maka berkat turun atas hidupmu. Tetapi kalau engkau tidak taat, maka laknat akan turun dalam hidupmu. Daud punya pengalaman, maka dia tidak takut menghadapi Goliat. Dia tahu dia pasti bisa. Demikian juga kita saudaraku dalam menghadapi hari esok. Kita percaya Tuhan pegang hari esok. Asalkan kita hidup dalam kebenaran dan kesucian. Selamat pagi saudaraku. Selamat beraktivitas. Pegang tangan Tuhan dan jadikan Dia segalanya dalam hidup kita. God bless you.